Seperti dia mempertanyakan pemeriksaan dan sebagainya. Oh, saya mendengarkan sekali. Beliau sebagai seorang lawyer, saya junjung tinggi profesionalisme beliau. Tapi kalau kesurupan, mohon maaf Bu, kayaknya saya menduga karena ya itu tadi. Saking inginnya, percayanya membela. Beliau ini ya seperti jadi, saya nggak enak ngomongnya, tapi ya sebelum dia menunjukkan bukti secara otentik dan fisik, maka saya masih menganggap dia ini seperti orang-orang lain yang pansos. Kekerasan geng motornya ini hanyalah sebuah frame yang ingin dialamatkan kepada motif mereka berdua ini meninggal dunia. Saya bersama teman-teman dari Intens Investigasi yang kali ini ingin menginvestigasi lebih lanjut kekisruhan dan keruwetan kasus Vina Cirebon yang harapannya semakin terkuak tapi malah tertutupi oleh tabir-tabir kemunculan saksi baru dan hal-hal yang terus kemudian muncul yang malah membuat fakta yang sebelumnya ada ini jadi tidak koheren lagi. Nah, bersama dengan teman-teman dari Indigo Entertainment yang mereka ini tayangannya sekarang ini tampil 5 kali dalam sehari, yuk kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Pengacaranya Saka nih, kerasukan arwah Vina Bang ini. Bisa diterawang mungkin sebenarnya tangkapannya gimana nih Bang? Oke. Kalau saya kira itu si ibu penasihat hukum ini itu tidak memiliki apa ya? Kalau orang dalam hukum ada yang namanya istilah mens rea tuh. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah ketidaksengajaan. Mungkin karena saking ingin membela yang bersangkutan Saka Tatal dan yang lain ini, terus kemudian beliau itu jadi, mohon maaf ya, saya menduganya ini seperti muncul sebuah memori bawah sadar yang terus kemudian ada yang mungkin dibuat, ada yang enggak, yang terus kemudian ya diucapkan dalam kesurupan tadi. Yang saya sarankan sekali lagi, mungkin apa dan detil yang diberikan ini sebaiknya enggak terus digunakan sebagai sebuah rujukan seperti kesurupannya Linda di masa lalu. Itu harapan saya. Seperti kata senior saya di seni rupa ITB, Candil, lawyer juga manusia. Nah, jadi kalau saya pikir ya, sebagai manusia yang memiliki perasaan bisa saja terus kemudian dia ini ya terbawa oleh sesuatu dan terus kemudian muncul. Yang saya pikir kesurupannya bukan sebuah tindakan profesi yang dia sekolahi dan dia itu bukan sebuah tindakan profesional dia gitu loh. Kecuali kalau ternyata ini paranormal. Nah, kesurupan ini kan profesional sudah jadi profesinya. Tapi kalau lawyer ini kesurupan, saya pikir ya sesuatu yang ya jangan dijadikan sebuah rujukan karena itu bukan profesinya, bukan keahliannya. Kalau dia membela seperti dia mempertanyakan pemeriksaan dan sebagainya, oh saya mendengarkan sekali. Beliau sebagai seorang lawyer, saya junjung tinggi profesionalisme beliau. Tapi kalau kesurupan, mohon maaf Bu, kayaknya saya menduga karena ya itu tadi. Saking inginnya, percayanya membela. Beliau ini ya seperti jadi, saya nggak enak ngomongnya, tapi ya itu sesuatu yang kalau saya kira jangan dijadikan sebagai sebuah acuan. Nah sekarang muncul juga nih Bang kesaksian tokoh baru ya, yang kesaksian Mel-Mel ini yang viral juga. Katanya nyaksiin kejadiannya lah. Dia bisa dibilang kayak saksi kunci juga lah gitu. Nah ini menurut Abang penerawangannya gimana nih Bang? Sebenarnya kebenarannya Mel-Mel gimana sih Bang? Seseorang akan dianggap berpikir jika dia menantang atau mempertanyakan sebuah fakta dan mencari kebenaran tentang fakta itu tadi. Makanya saat seseorang ini sekolah S1, S2, S3, mereka ini berusaha untuk menantang teori yang sudah ada dengan membuat sebuah penyelesaian permasalahan, membuat sebuah telaahan teori baru dan membuat teori baru. Itu stratanya seperti itu. Nah, kalau saya di sini ditanya, menurut kartu The Seven of Wands, di mana saya diminta untuk bertahan dengan pola pikir saya bahwa sebelum dia menunjukkan bukti secara otentik dan fisik, maka saya masih menganggap dia ini seperti orang-orang lain yang pansos. Atau misalkan ada paranormal yang mengaku memanggil Kodam Vina berkomunikasi, pansos. Ya nggak apa-apa juga pansos. Tapi kalau seandainya ini terus malah memperrumit dan memperburuk penyelidikan atau penyidikan atau berjalannya kasus. Nah, ini yang harus ditertibkan. Jadi kalau saya kira, Mas Mel-Mel, kalau seandainya sampean ini punya bukti, diajukan. Tapi kalau hanya kesaksian mata, saya menyesalkan Anda muncul di media, baik jejak backpacker maupun di mana ya stasiun TV-nya saat itu. Alih-alih muncul di media, tapi tidak datang ke kepolisian. Oke, Anda nggak percaya sama kepolisian, yo wes. Tapi cobalah untuk ditemani oleh lawyer atau ada orang-orang yang memang mengerti tentang hukum di Indonesia dan kasus, karena ini yang dikomentari kasus hukum, dia mengaku sebagai seorang saksi mata, maka saya pikir ini harus ada assessment secara langsung, ketemu, dan nggak cuman di sosial media atau di
video call seperti itu saja. Muncul juga nih Aib. Bang. Iya si Aib. Yes. Menurut abang gimana Bang? Kebenarannya gimana sih Bang? Saya masih tetap menyimpan akal sehat saya, dan yang saya tahu ya, Aib ini kan mengaku mengetahui merek motor di malam hari dengan jarak 100 meter dari lokasi yang diakui. Aib ini mungkin datang dari planet Krypton, mungkin tetangganya Kal-El, Superman juga, jadi memiliki satu pandangan super yang kalau menurut saya kembali lagi di sini, siapapun sebaiknya yang bersaksi harus ditemani lawyer, harus ditemani penasihat hukum, biar kesaksiannya ini nggak tambah bikin keruh kasus yang sudah kita katakan ya udah nggak sehat ini. Karena gini loh, fokus dan atensi masyarakat Indonesia sekarang itu ke kasus ini. Padahal kasus yang lebih besar, tanpa saya mengecilkan 2 nyawa ini tadi yang hilang ya secara paksa, kasus lebih besar, kerugian negara lebih banyak. Kasus yang sedang berjalan dan ditakutkan ini akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi. Ini masyarakat jadi nggak mengawasi. Kasus Mas Antam, ayo tahu nggak? Nggak tahu kan? Coba, pada lupa kan kasus Verdi Sambo? Lupa semuanya. 231 triliun, apa kabar? Kemarin yang katanya ada oknum Densus itu ngikutin. Masyarakat lupa. Dilupakan oleh emosi mereka saat menonton film yang sudah 5,7 juta penonton. Dan terus kemudian mereka ini dibutakan untuk quotes on quotes membela Peggy. Mau Peggy salah tangkap atau enggak? Biarkan pengadilan yang akan membuktikan. Jangan kita berteori dan terus kita hanya karena simpati dan empati mengesampingkan proses hukum yang seharusnya berjalan dengan objektif. Sudah bertahun-tahun kasusnya, ini baru beredar CCTV-nya Bang. Nah, menurut abang sendiri gimana nih untuk keaslian dan kebenarannya? Yang saya tahu ya, kalau saya salah, silahkan komentar di bawah sini. Kalau saya benar, ayo coba diuji lagi pernyataan saya. Itu kan tangkapan layar, screenshot, bukan actual video. Jadi bukan video-video yang bergerak. Nah artinya apa? Bisa saja itu direkayasa. Video saja bisa direkayasa. Maka jika ternyata memang tangkapan layar atau video CCTV ini nyata adanya, satu tentu saja kita harus memperoleh itu dengan proses atau prosedur hukum, tidak dengan melanggar hukum. Kedua, sudah dilakukan sebuah pembedahan digital forensik, metadata, dan sebagainya untuk membuktikan jika ternyata itu benar adanya. Karena bisa saja, mohon maaf loh ya, saya ngeluarin uang, let's say misalkan 3 juta, saya bayarin satu orang 500.000 atau 300.000 untuk terus kemudian merekayasa adegan itu di jembatan penyeberangan tol yang ada mungkin ratusan di Indonesia ini tadi. Saya shoot dari CCTV, saya terus kemudian naikkan, itu kayaknya akan balik modal dalam waktu kurang dari 1 hari kalau YouTube-nya sudah verified. Jadi, kalau menurut saya, balik lagi, masyarakat Indonesia ini please lah, ayo kalian nggak sebodoh itu. Jangan gampang percaya kepada sesuatu sebelum sesuatu ini dikurasi kebenarannya. Bang, terakhir ini dari kartu-kartu ini nih Bang. Ya. Ini kan ada beberapa kesaksian yang muncul dan lain sebagainya. Ada kesimpulan mungkin Bang dari kasus Vina ini? Oke. King of Pentacle. Kesimpulannya mungkin akan membagongkan nanti, tapi saya akan simpan itu nanti. Tapi seperti yang saya sudah kemarin ceritakan bahwa ini seharusnya sebuah kasus yang sangat simpel, di mana ada kejahatan anak muda yang terus kemudian mereka ini berusaha untuk mencelakai atau menakuti seseorang, tapi kebablasan meninggal dunia, saksinya melihat ikutan dibunuh, orang ini mungkin berkelompok tapi nggak ada yang nggak saling kenal, dan terus kemudian ada satu dugaan orang dalam di sini atau orang yang dikenal yang berusaha untuk, ya kalau teori masyarakat kan membujuk agar melewati jembatan itu tadi, yang terus kemudian diduga di sini orang ini tadi mungkin takut tahu fakta tapi nggak berani ngomong. Akhirnya orang ini tadi juga diduga kesurupan, seperti itu, menyampaikan hal itu tadi. Nah, kepolisian yang sudah secara, saya bilang gegabah ya dengan menentukan itu kecelakaan, berubah, langsung menganggap ini pembunuhan setelah mendengarkan fakta kesurupan, melakukan penindakan yang persis sama seperti kesurupan, yang ini absurd kalau menurut saya, karena seharusnya perangkapan dan sebagainya itu harus menggunakan bukti seseorang ini ditangkap, dan alat bukti itu seharusnya, saya nggak tahu ya, kalau nggak salah ada 2 dengan atau kesaksian 2 orang atau lebih. Nah, terus kemudian kasus ini akhirnya seperti diduga masyarakat ini kayak sengaja ditutup dengan sebuah loophole, adanya DPO yang 3 orang tidak tertangkap, sperma yang nggak dicek padahal itu mudah sekali, CCTV yang katanya sebenarnya sudah ada tapi tidak dilakukan pemeriksaan juga, sehingga kasusnya tidak selesai. Terus kemudian akhirnya ya terjadi seperti sekarang ini, yang saya kira ada dugaan juga kesalahan prosedur penangkapan yang berusaha ditutupi. Nah, geng motor, saya pikir itu kebetulan aja dia pakainya itu baju geng motor. Kalau kebetulan mereka ini pakai jersey Persib, ya mungkin akan wah kekerasan bobotoh. Atau kalau ternyata mereka ini pakai baju misalkan partai, wah kekerasan anggota partai. Jadi saya kira kekerasan geng motornya ini hanyalah sebuah frame yang ingin dialamatkan kepada motif mereka berdua ini meninggal dunia. Untuk kalian semua science seekers, tetap
berusaha untuk mempertanyakan tentang apapun yang terjadi. Jangan mudah percaya dengan hal-hal yang kalian dapatkan dari media sosial. Selalu uji, dan mari kita kawal kasus ini, karena sejatinya saya akan lebih memilih kasus ini ditutup tanpa sebuah konklusi. Kasus tidak terungkap daripada salah tangkap, karena adagiumnya adalah sebaiknya kita membebaskan 1000 orang yang bersalah dibandingkan mempidana atau menangkap 1 orang tidak bersalah. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.